Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Yuda Pranata. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya olahraga di masa pandemi COVID-19. Jadi seperti apa sih pentingnya olahraga di masa pandemi ini? Berolahraga, pembelajaran online bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses penghentian penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Dampak pembelajaran di rumah saja dapat mengakibatkan gangguan kebugaran fisik dan kesehatan mental berupa stres. Kemudian pada awalnya juga cemas, susah belajar, tidak percaya diri, nafsu makan menurun, dan kebosanan. Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian PHBS merupakan hal yang sangat penting di masa pandemik COVID-19 yang masih berlangsung pada saat ini. Dikutip dari International Journal of Cardiovascular Science, olahraga atau aktivitas fisik terutama pada intensitas dan durasi sedang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan imunosupresi atau menurunkan imunitas tubuh. Melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kemungkinan besar penyakit yang sedang terjadi pada masa pandemi ini. Namun, masyarakat lebih cenderung berdiam diri di dalam rumah, melakukan aktivitas seperti menonton televisi, bermain game, menggunakan handphone, bahkan bersantai-santai dan rebahan, sehingga berisiko menyebabkan penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kemungkinan penyakit yang sedang terjadi pada masa pandemi ini. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga atau aktivitas fisik dapat mencegah terjadinya gangguan mental yang dialami oleh sebagian orang karena adanya penerapan karantina dan isolasi maupun jaga jarak akibat pandemi COVID-19. Gangguan mental tersebut misalnya depresi, kecemasan, sindrom, kelelahan, dan stres. Frekuensi olahraga fisik dapat dilakukan 3-5 kali dalam per minggu. Intensitas sedang dan durasi selama 30-45 menit. Sedangkan jenis olahraga yang bisa dipilih seperti jalan cepat, jogging, bersepeda statis, senam, dan berenang. Sebelum memulainya, sebaiknya didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Olahraga yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah olahraga pernapasan. Olahraga pernapasan bisa dilakukan dengan cara sementara dan yoga. Lalu, vokalisasi antara lain dengan bersenandung, membaca Al-Quran, dan lainnya. Sedangkan postur dapat ditempuh dengan cara seperti melakukan senam tai chi maupun gerakan salat. Olahraga apa saja yang dapat dilakukan di kondisi pandemi COVID-19? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, olahraga yang dapat dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 adalah olahraga dengan intensitas dan durasi sedang yang dapat dilakukan di dalam maupun luar ruangan. Olahraga di dalam ruangan yang dapat dilakukan yaitu jalan cepat seperti di sekitar rumah atau naik turun tangga selama 10 atau sampai 15 menit sebanyak 3 kali sehari. Menari, melompat, mengangkat tali, atau berolahraga dengan menggunakan mesin kardio jika memilikinya. Macam-macam olahraga yang bisa kita lakukan di luar ruangan pada masa pandemi ini. Yang pertama bisa jogging sendiri juga bisa, bersepeda, olahraga di taman, yoga, senam, kardio yang harus dilakukan di luar ruangan. Juga mungkin fitness juga bisa, tapi kalau harus tetap menggunakan ini ya, protokol kesehatan kayak masker, sedia selalu hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan setiap sesudah dan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dan imunitas tubuh selalu terjaga. Yang lainnya adalah latihan aerobik. Latihan aerobik bisa dilakukan di dalam ruangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Beberapa contohnya bisa berupa jalan cepat di sekeliling rumah atau naik turun tangga selama 10-15 menit selama 2 atau 3 kali sehari. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO)
melalui edaran pers mengatakan bahwa aktivitas fisik yang berkurang justru dapat melemahkan imunitas tubuh. Akibatnya, risiko terjadinya infeksi virus pun menjadi tinggi. Tentu, Anda tak mau mengalaminya. Bukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, PDSCO merekomendasikan olahraga yang bisa dikerjakan di rumah, seperti melakukan pemanasan. Dan menurut Dr. Ineke Jani SPPKK, Enkes, vitamin D dapat diproduksi di kulit melalui reaksi fotosintesis yang dipicu oleh paparan radiasi UVB. Vitamin D adalah antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dengan imunitas yang baik, tubuh dapat menangkal infeksi. Persoalannya, meski memiliki manfaat bagi kesehatan, sinar ultraviolet anti-kanun dan sinar matahari juga dapat menimbulkan berbagai masalah kulit. Tak hanya itu, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa paparan sinar ultraviolet yang berlebihan justru dapat menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia dalam mendeteksi dan menangkal sel ganas. Penggunaan sunscreen dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika beraktivitas outdoor pun menjadi penting untuk dilakukan agar terhindar dari dampak buruk sinar ultraviolet. Di masa pandemi ini, selain kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus senantiasa meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Agar apa? Agar terhindar dari COVID-19. Agar tidak tersentuh dari wabah-wabah yang hilafiah masih perdebatan ada atau tidak adanya. So pasti, tapi kita harus tetap berolahraga. Rutin atau tidaknya, yang penting kita berolahraga. Banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan di dunia ini, dari yang termudah sampai yang tersulit. Ada satu olahraga yang mempunyai banyak sekali manfaat yang tidak bisa kita remehkan, yaitu berenang. Ada 5 manfaat dari berenang yang akan saya kasih tahu. Yang pertama yaitu mengurangi berat badan. Bagi teman-teman yang mempunyai berat badan 1 ton atau banyak sekali berat badan di dalam dirinya, silakan diperbanyak berenang. Tidak secara langsung berenang akan mengurangi berat badan, akan lebih ideal mengurangi berat badan. Yang kedua yaitu membentuk dan menguatkan otot. Banyak sekali gaya berenang, ada yang gaya kubu-kubu, ada gaya batu diem doang, dan lain-lain. So pasti itu akan menguatkan otot kita. Semakin rutin, semakin kontinu kita berolahraga, berenang, otot kita akan terbentuk. Itu 2. Yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan jantung. Nah, bagi yang belum tahu, jantung kita itu perlu dijaga. Karena dengan berenang, jantung kita akan terjaga, jantung kita akan denyutnya akan membaik, dan lain-lain. Karena berenang itu baik untuk kesehatan jantung. Itu yang ketiga. Yang keempat, tinggi badan bertambah. So pasti bagi teman-teman yang mempunyai tinggi badan minimalis lah, kurang tinggi dari ketinggian maksudnya yang kurang tinggi atau yang merasa kurang tinggi pengen tinggi, silakan berenang. Gak usah banyak minum Bonetto, berenang juga itu insya Allah bisa meninggikan badan gitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, membuat tubuh jadi rileks. Nah, bagi teman yang tidak rileks, silakan diperbanyak berenang. Karena berenang membuat tubuh kita jadi rileks. Pasti sih kita bergelut dengan air kan rileks. Di antaranya ya banyak sekali lah. Itulah 5 manfaat dari berenang. Tapi banyak sekali olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Pasti jangan pernah lupakan olahraga ya. Terima kasih. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.